Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga ini berbicara tentang di antara hal yang sangat patut untuk kita takjub atasnya itu adalah penciptaan Allah Ta'ala yang maha sempurna atas 7 lapis langit. Kita lihat tajwid terlebih dahulu. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah Ta'ala Allazi khalaqa sab'a samawat, 7 lapis langit, tibaqa, 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahman, kalian tidak akan melihat atau kalian tidak melihat dalam apa yang diciptakan Sang Rahman min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basar, maka lihatlah sekali lagi, ta'ammul atau tadaburin lah, atau koreksi, teliti lah sekali lagi. Coba teliti sekali lagi. Hal tara min futur, apakah ada sesuatu hal yang cacat, aib, khalal, futur, khalal, apakah ada cacatnya? Di sini dalam hal tajwid terlebih dahulu kita akan melihat ada nun sukun pertama ketemu huruf to. Nun sukun ketemu huruf to atau tanwin ketemu huruf to, yaitu pada lafaz sab'a samawati ti. Tanwin ketemu huruf to, ti. Maka dalam kaidah apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu huruf ikhfa atau huruf yang 15, sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha zalima, semua huruf-huruf pertama yang tadi itu sif, shad, za, zal, sana, sa dan seterusnya ya, ada di matan Tuhfatul Atfal bagi yang sudah pernah belajar. Maka kita bagi menjadi 2. Pertama, huruf-huruf tersebut yang tebal dan huruf-huruf tersebut yang tipis. Huruf-huruf yang tebal itu salah satu atau huruf-huruf yang tergabung dalam lafaz khussa dhaghtin qidh. Huruf yang tafkhim ya, kha, shad, dhad, gha, ta, qaf, dha. 7. Selain untuk riwayat hafaz ghain sama kha, karena ghain sama kha ini dia akan menjadi ikhfa, nun sukun ketemu ghain sama kha dia akan menjadi ikhfa dalam qiraat yang lain, bukan dalam qiraat Imam Asim riwayat hafaz, namun dalam qiraat Abu Ja'far. Di sana ketemu huruf-huruf yang 7 tadi kecuali yang 2 tadi ghain sama kha, maka saat itu si tanwinnya itu ikut dia tebalnya itu. Jadi tidak kita ucapkan sab'a samawati, tidak, tapi ti. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf to. Ti dan tidak ti, tidak, tapi ti. Itu yang pertama. Nanti untuk dalilnya walat bawang alif maqablaha wal aqsu fil ghunni ulif, itu sebenarnya materi yang agak lanjutan, tetapi mungkin nggak apa-apa ini sebagai bentuk pembelajaran. Alif itu karakter tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal maka dia tebal, kalau sebelumnya tipis maka dia tipis. Sebelumnya ba tipis, sebelumnya to tebal tuh alif itu. Wal aqsu sebaliknya fil ghunni ulif, untuk gunnah. Dalam arti ini maksudnya adalah tanwin ketemu huruf ikhfa hakiki. Berikutnya adalah dalam lafaz tibaqa, ketika berhenti, hati-hati jangan muncul huruf baru, yaitu hamzah. Contoh, tibaqa, oh muncul hamzah, ada tabrakan hamzah. Tibaqa, enggak. Alirkan seperti lil hawa itantahi. Karakter mad itu dia berakhir dengan hawa, bukan berakhir dengan benturan. Tibaqa dan tidak tibaqa, nggak ada tabrakan. Kalau ibarat naik kendaraan motor atau mobil, maka ketika menghentikan kendaraan itu adalah
dari 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0 kecepatan itu. Berhenti dengan lembut, jangan berhenti dengan tabrakan. Contoh, tiba ko, enggak. Tiba ko, tapi tetap 2 harokat. Dan jangan juga ekornya kepanjangan. Contoh, tiba ko, enggak natural itu. Dan juga memang enggak seperti itu dicontohkan. Kemudian lafaz berikutnya adalah ma taro, hati-hati di sini. Karena nanti dalam riwayat lain ada pengucapan huruf ro itu dengan tarkik, tara. Yang pengen digarisbawahi di sini adalah ro-nya, jangan mengucap pas lagi sukun atau jiwa huruf ro, jangan sampai mengucapkan ro tidak. Kenapa? Misalkan karena imbas sebelumnya itu huruf ta. Ta itu kan tipis. Ro itu tebal. Ta itu tipis di sini. Ro itu tebal karena dia harokat fathah. Nah, jangan sampai ta yang tipis itu menyebabkan si ro menjadi tipis juga. Kok bisa tipis sih? Ro di sini harokat fathah. Yang namanya harokat itu pasti sebelumnya ada sukun dulu. Yang namanya harokat, sin fathah misalkan, pasti ada sukun dulu. Essa, ghain kasroh, ri, apalagi ain dhammah, au, pasti ada sukun dulu. Nah, sukun itu namanya jiwa di setiap huruf. Semua huruf itu pasti ada sukun dulu ketika dia harokat terutama. Oke. Di sini ro berarti dia tafkhim. Hati-hati pas jiwa huruf ro, jangan sampai jiwa di sana tuh maksudnya adalah sukunnya, yaitu r-nya. Jangan sampai r-nya dirahang tipis atau bunyinya tipis. Ro tidak. Tapi sudah masuk di rahang tebal. Ro. Ta tipis, ta. Ganti rahang ke rahang tebal. Ro. Ta. Ganti rahang. Ro masuk. Ta ganti rahang. Ro masuk. Dan tidak ta ro taro, tidak ta ro taro, tidak, tapi ta ro taro, ta ro. Dan ini hanya benar-benar terasa ketika kita membacanya dengan tahqiq. Tahqiq itu adalah bacaan yang bacaan yang sangat detail, dan ini biasanya konteksnya itu lambat sekali gitu, pelan gitu. Dan untuk pembelajaran, untuk belajar makom, untuk belajar seseorang Al-Qur'an, maka menggunakan mahkum yang namanya tahqiq, pelan-pelan dan detail. Untuk makom yang murojaah nanti bisa dengan makom namanya tadwir atau hadr. Tadwir agak cepat, hadr cepat. Atau bisa juga tadwir itu adalah pertengahan antara hadr cepat sama tahqiq lambat. Istilah-istilah dalam ilmu tajwid lagi. Berikutnya adalah khalqir rahman. Qaf di sana dalam kondisi nisbi, tafkhim nisbi, alias tafkhimnya itu secara teori, tapi secara bunyinya dia lemah. Qi. Setelahnya huruf ro tebal. Maka hati-hati jangan sampai qirro, tidak, qirro, tidak, qirro, tidak. Tapi qi langsung angkat rahang tebal. Qirro. Qi, ikuti saya. Qirro dan tidak qirro. Dan pastikan ya, takrir ro-nya, getaran bunyi ro-nya jangan sampai jelas, harus samar, tidak boleh qirro, enggak, qirro, tidak, qirro. Fi khalqir rahmani min tafawut. Ha di sana hati-hati. Ar-Rahman, ha tenggorokan bagian tengah, hati-hati. Ha jangan jadi ha Rahman, tidak, Rahman. Tafawut, pastikan ada mad di sana. Karena nanti dalam riwayat yang lain, yaitu qiraat Imam Hamzah dan Kisai membaca tasydid tafawut. Kita di riwayat Hafs, qiraat Imam Asim dibaca dengan mad. Tafawut. Kemudian berikutnya adalah farji'il basar. Farji'il, fa, hati-hati, fa tipis, fa, ro-nya tebal. Jangan far. Fa'ar, ro-nya tipis, far, tidak. Sip. Farji'il basara, dan fa-nya juga hati-hati ya, jangan sampai ketarik sama huruf ro, jadinya tidak.
semuanya adil. Yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Oke. Tara sama farji'il basara hal tara min futur. Min futur. Hati-hati jangan sampai pengucapan fa di sini atau tanwin kita mau fa di sini terjadi offset makhraj. Jadi kita lagi ngucapin nun, maka ucapkanlah nun dengan sempurna dalam kondisi ikhfa pastinya. Jangan nyimpan apalagi menggigit bibir dengan gigi atas. Mim enggak. Mim selesai 2 harokat gunnah. Mim yaitu saat kita sudah merasakan gunnah sempurna di hidung. Kadar naturalnya adalah 2 harokat. Min futur affu min futur. Demikian untuk tajwidnya.